Aku bisa membantumu Flow, tapi kita harus pergi ke rumah itu. Rumahmu yang menjadi lokasi kebakaran, karena hanya di sanalah kamu bisa berkomunikasi dengan mereka. Rio berkata dengan antusias, walaupun aku baru mengenalnya, entah kenapa hati ini mempercayainya. Jadi tanpa pikir panjang, aku pun mengiyakan dan menerima bantuannya itu. Tapi Flow, selesai kuliah kita harus menemui temanku, dia yang menjadi rekanku selama ini untuk menembus dimensi lain. Rekanku itu perempuan, namanya Mahia, jelas Rio lagi. Jadi, kapan kita bisa menemui Mahia, temanmu itu, tanyaku dengan penuh harap. Selesai kuliah, kita akan menemuinya. Bagaimana? Baiklah, aku setuju. Sepulang kuliah, Rio terlihat menunggu cemas di tempat parkir, mungkin dia khawatir aku tak akan menempati janji. Kemudian, bergegas aku menghampiri dia, karena Rio bilang, Mahia hanya akan mau dikunjungi setelah maghrib saja. Ku lihat jam tanganku sekilas, waktu masih menunjukkan pukul 12 siang, kami punya banyak waktu. Namun Rio menjelaskan, bahwa rumah Mahia berada di Bandung, sehingga kami harus bergegas berangkat untuk mengantisipasi jika terjebak macet di jam-jam makan siang para pekerja kantoran. Setelah Rio memberikan helm, motor yang kami naiki terus melaju hingga kencang hingga membawa kami menuju kota Bandung dengan menyusuri jalanan yang padat. Rio membawaku pada rumah yang lekat dengan arsitektur Eropa. Bangunannya rumah 2 lantai ini begitu megah bak istana. Apakah ini kediaman dari Mahia? Rio memarkirkan motornya. Di hadapan kami terdapat pagar mewah yang sangat besar dan tinggi. Rio membunyikan bel. Beberapa lama kemudian terlihat laki-laki paruh baya yang membukakan pintu kabar. Apa kabar Pak Darshun? Sapa Rio. Baik Dan, sudah lama Aden tidak kemari, jawab laki-laki bernama Darshun itu. Biasa Pak, lagi sibuk kuliah, Rio terkekeh. Ini siapa Dan, calonnya ya? Liriknya terhadapku. Oh bukan Pak, ini teman kampus saya, namanya Florisa. Ketika Rio menyebutkan namaku, refleks aku pun menjabat tangannya. Dia terlihat mengangguk senang atas perkenalan kami, kemudian kami pun dipersilahkan masuk ke rumah besar itu. Sesampainya di ruang tamu, penglihatanku begitu mengagumi desain interiornya, sungguh indah, mewah dan juga elegan. Kami dipersilahkan untuk duduk, tak berapa lama ada seorang asisten rumah tangga yang kata Rio, namanya adalah Big Jung, dia tengah sibuk menghidangkan camilan dan makanan di meja. Selepas itu, ada seorang wanita dan putrinya yang melenggang menuruni tangga. Dari penampilannya, mungkin dia adalah nyonya besar pemilik rumah mewah ini. Wanita itu menyambut kedatangan kami dengan hangat. Ada adikku tersayang. Sambutnya hangat sambil memeluk Rio. Kak, ini Florisa, dia ingin bertemu dengan Mahia, ungkap Rio. Salam kenal Florisa, namaku Marina. Oh iya, ini putri semata wayangku Angel. Iya salam kenal Kak, putrimu begitu cantik, kataku. Angel memang seorang gadis kecil yang cantik sekali. Usianya mungkin baru 10 tahun, tapi kecantikannya begitu luar biasa. Rambutnya panjang yang terurai dengan indah melengkapi keindahan kulit bersih dengan pipi merona yang dimilikinya. Hidung mancung, bulu mata lentik dan bola mata yang bulan begitu terlihat menambah pesona yang dimilikinya. Terima kasih, Tante, jawab Angel. Setelah perkenalan itu, kami banyak mengobrol. Dari obrolan itu, aku jadi mengetahui banyak hal tentang Rio dan Kak Marina. Ternyata, hubungan kedua saudara kandung ini sangat dekat, tapi mereka terpaksa harus berpisah karena Marina telah menikah dan memilih tinggal di Bandung bersama suaminya. Suami Marina merupakan orang yang tajir melintir, karena mereka memiliki banyak bisnis, mulai dari peternakan ayam yang besar, floris hingga pabrik konveksi. Saking serunya obrolan kami, aku sampai lupa dengan tujuanku sebenarnya. Setelah Kak Marina dan Angel masuk untuk membantu mempersiapkan hidangan makanan untuk kami, aku tak ingin melewatkan kesempatan tersebut untuk bertanya kepada Rio. Rio, di mana Mahia? Oh iya maaf, aku lupa memberitahukannya.
Mahia itu ada dalam diri Angel, jawab Rio. Apa ini lelucon? Kenapa kita jauh-jauh ke sini hanya untuk meminta tolong kepada anak kecil? Hah? Membuang waktu saja. Aku mulai kesal. Sabar Flow. Sebelumnya maafkan aku. Aku akan menjelaskan lebih detail tentang Mahia, ucap Rio. Sebenarnya Mahia bukanlah manusia, dia adalah sosok jin muslim. 40 hari sudah Mahia aku masukkan ke dalam tubuh Angel dengan tujuan agar Angel bisa sembuh dari sakitnya. Dan, kini waktunya Mahia aku keluarkan dari dalam tubuh Angel, lanjutnya lagi. Apa kamu ingin memasukkan Mahia di dalam tubuhku juga? Tanyaku dengan penuh kecemasan. Tidak Flow, Mahia akan aku masukkan ke dalam kalung bandul giok ini. Nanti bawalah kalung ini pulang bersamamu. Aku mulai mencerna penjelasan dari Rio, walau sebenarnya semua ini adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Kemudian Big Jung memanggil kami ke meja makan. Telah siap hidangan makanan khas Jawa yang ada di sana. Semuanya tertata rapi di atas meja makan, seperti prasmanan. Dari situ aku langsung mengerti bahwa Rio dan Kak Marina adalah orang Jawa, yang mana mereka sangat rindu menyantap menu makanan Jawa. Setelah acara makan selesai, selain memenuhi dahaga dari rasa lapar, terlihat benar muncul kepuasan di raut wajah mereka karena keinginan untuk makan makanan favorit tanah kelahirannya terwujud sudah. Obrolan kami pun berlanjut, kemudian terdengar suara azan maghrib berkumandang. Mereka pun mengajakku untuk sholat. Aku merasa canggung, karena walaupun seorang muslim sholat yang aku lakukan hanya saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha saja. Seusai menunaikan kewajiban 3 rakaat itu, Rio mengajakku menuju kamar Angel. Di sana Angel diminta duduk mengenakan mukena. Kami pun duduk di ranjang besar, di mana Angel telah duduk bersila dengan memejamkan mata. Rio mulai melafazkan doa-doa, terlihat Angel tetap tenang dengan posisinya. Tak lama kemudian sosok wanita yang sangat cantik muncul di tengah-tengah kami. Apa sosok misterius itu adalah Mahia? Setelah sosok itu muncul, Angel membuka mata, ia terlihat ketakutan dan sontak langsung memeluk ibunya. Florisa, inilah Mahia, Rio berkata dengan melihat ke arahku. Langsung ku pandangi sosok wanita itu. Dia adalah sosok jin yang begitu cantik. Kulitnya begitu putih, wajahnya terlihat pucat. Tubuhnya nampak anggun dengan balutan gaun seperti yang digunakan oleh ratu-ratu Romawi. Di kepalanya lekat terlihat mahkota indah bertatahkan kristal dan berlian. Assalamualaikum, ada apa teman? Apakah ini saatnya aku pulang bersamamu? Tanyanya kepada Rio. Waalaikumsalam, bukan aku yang akan membawamu pulang. Florisa yang akan membawamu, karena atas izin dan kehendak Allah kemungkinan kamu adalah perantara lain yang bisa membantunya. Rio mulai menjelaskan. Baiklah, sesuai dengan perintahmu, temanku. Lalu, Mahia masuk dalam kalung bandul giok yang dibawa oleh Rio. Selepas itu, Rio langsung memeriksa kondisi Angel. Ketika semuanya dipastikan baik-baik saja, kami bergegas untuk pulang karena hari semakin larut. Rio pun mengantarku pulang, tapi karena tak ingin Elis curiga, aku pun memilih turun di halte bus dekat rumah. Aku memutuskan untuk masuk lewat pintu belakang, karena aku ingin cepat sampai ke kamar. Ketika melewati dapur, aku putuskan untuk mengambil air dingin di kulkas. Tapi rasanya sangat terkejut sekali, ketika melihat potongan kepala Tante Maudi ada di dalam freezer. Perutku tiba-tiba begitu mual, rasanya ingin memuntahkan isi di dalamnya. Terdengar langkah kaki memasuki dapur, mungkin itu Mama Elis. Akhirnya aku bersembunyi di balik korden jendela dapur yang berada di dekat meja makan. Dari balik korden terlihat jelas bahwa Elis mengeluarkan potongan kepala itu. Lagi-lagi dia tampil dengan polesan lipstik merah tebal. Diletakkannya kepala Tante Maudi di atas meja makan, Elis terdengar bersiul dan tertawa, kemudian diselingi dengan suara tangisan. Hei Maudi, wajah cantik yang selama ini kau gunakan untuk mencoba merayu Hans dan mencoba mengambil hati Florisa. Akan aku cabik-cabik wajah cantikmu ini. Hahaha.
Kalau saja Hans tidak setia, pasti akan berhasil kau rebut. Untungnya dia adalah tipe suami yang setia. Tapi kau tahu, sebenarnya hidupmu selama ini tak ada artinya, karena walaupun setelah kematianmu, tak ada yang merasa berduka sedikit pun. Tapi tenang Maudy, karena aku adalah teman yang baik, aku akan berduka atas kematianmu ini. Alice tiba-tiba menangis sesegukan. Kemudian, Alice mulai memainkan pisaunya. Dia menggenggam erat rambut panjang yang masih melekat pada potongan kepala itu. Alice mulai mencongkel mata yang sudah terpejam itu. Kemudian mulai dikulitinya kulit wajah dari potongan mayat Maudy. Diletakkan pisau di tangannya, kemudian Alice mengambil kapak, meletakkan potongan kepala Maudy di atas meja dan mulai membelanya menggunakan kapak. Melihat pemandangan itu, air mataku mengalir dan kutahan perasaan jijik ini dengan menutup rapat mulut ini dengan kedua tangan. Aksi Alice tak berhenti sampai di situ. Dia mulai mengerok isi kepala Maudy. Dia mengambil otak yang terlihat sudah beku itu. Akan aku buat pepes otak bodohmu ini. Akan aku hidangkan untuk Flourisaku tersayang. Setidaknya dia akan mengira bahwa ini otak sapi yang lezat. Ya, seperti otakmu yang tidak lebih bagus dari otak sapi. Alice mulai dengan perkataannya yang tidak waras lagi. Benar ternyata, dia memasaknya. Bumbu-bumbu untuk pepes pun tengah dipersiapkan dan terlihat pula beberapa lembar daun pisang yang akan digunakan untuk membungkusnya. Beruntungnya aku, ketika Alice sibuk memblender bumbu pepes, aku memanfaatkan suara bising blender tersebut untuk keluar dari tempatku bersembunyi. Allah selalu melindungiku, langkah demi langkah membawaku sampai ke pintu depan. Ketika berhasil sampai ke halaman, aku berhasil berlari kencang ke halte bus dekat rumah yang mulai sepi. Kumuntahkan semua isi perut yang sudah tak bisa tertahan lagi. Bisa-bisanya Alice seperti itu? Dia bukan hanya pembunuh, tapi dia juga kanibal. Nyawaku dan nyawa papa akan terancam apabila Alice tetap tinggal di rumah kami. Banyak yang aku pikirkan, tapi satu pun tak menghasilkan solusi. Sudah 1 jam lamanya, aku berada di halte. Setelah sedikit lebih tenang ku putuskan untuk pulang. Aku membunyikan bel di pintu depan dan mencoba bersikap seolah tak pernah melihat apapun agar Alice tak curiga. Terlihat Alice membukakan pintu, dia kembali mengenakan polesan make up wajah yang natural dengan lipstik pink menghiasi bibirnya. Secepat itukah Alice mengganti make up-nya? Diletakkan pisau di tangannya, kemudian Alice mengambil kapak. Meletakkan potongan kepala Maudy di atas meja dan mulai membelanya menggunakan kapak. Melihat pemandangan itu, air mataku mengalir dan kutahan perasaan jijik ini dengan menutup rapat mulut ini dengan kedua tangan. Aksi Alice tak berhenti sampai di situ. Dia mulai mengerok isi kepala Maudy. Dia mengambil otak yang terlihat sudah beku itu. Akan aku buat pepes otak bodohmu ini. Akan aku hidangkan untuk Flourisaku tersayang. Setidaknya dia akan mengira bahwa ini otak sapi yang lezat. Ya, seperti otakmu yang tidak lebih bagus dari otak sapi. Alice mulai dengan perkataannya yang tidak waras lagi. Benar ternyata, dia memasaknya. Bumbu-bumbu untuk pepes pun tengah dipersiapkan dan terlihat pula beberapa lembar daun pisang yang akan digunakan untuk membungkusnya. Beruntungnya aku, ketika Alice sibuk memblender bumbu pepes, aku memanfaatkan suara bising blender tersebut untuk keluar dari tempatku bersembunyi. Allah selalu melindungiku, langkah demi langkah membawaku sampai ke pintu depan. Ketika berhasil sampai ke halaman, aku berhasil berlari kencang ke halte bus dekat rumah yang mulai sepi. Kumuntahkan semua isi perut yang sudah tak bisa tertahan lagi. Bisa-bisanya Alice seperti itu? Dia bukan hanya pembunuh, tapi dia juga kanibal. Nyawaku dan nyawa papa akan terancam apabila Alice tetap tinggal di rumah kami. Banyak yang aku pikirkan, tapi satu pun tak menghasilkan solusi. Sudah 1 jam lamanya, aku berada di halte. Setelah sedikit lebih tenang ku putuskan untuk pulang. Aku membunyikan bel di pintu depan dan mencoba bersikap seolah tak pernah melihat apapun agar Alice tak curiga.
Terlihat Alice membukakan pintu, dia kembali mengenakan polesan make up wajah yang natural dengan lipstik pink menghiasi bibirnya. Secepat itukah Alice mengganti make up-nya?